Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah kita yang biasanya kita laksanakan di hari Sabtu pagi ini. Biarlah kita sama-sama semakin dikuatkan, semakin kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika firman dibicarakan, ketika firman kita dengarkan, biarlah firman itu tinggal tetap di hati kita dan kita semakin mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami bersama-sama Tuhan izinkan kembali untuk datang bersekutu, berkumpul, dan kemudian kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Sabtu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapan kuasa-Mu mengalir atas hamba-Mu, atas umat-Mu yang menyaksikan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu adalah firman kebenaran. Firman yang menegur kami, menasihati kami, bahkan membangun iman kami semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Ampuni setiap kami atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kuduskan seluruh hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja di dalam kami masing-masing ya Bapa, sehingga ketika kami mendengarkan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan-Mu, dan kami menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa-kuasa sejahat, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, jalannya firman ini disampaikan, kami bersatu hati, kami ikat tolak hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul semua orang yang menolak Yesus akan mendapat malu. Ya, dari judulnya semua orang yang menolak Yesus akan mendapat malu. Kenapa ada judul seperti ini? Ya benar, karena menolak Yesus berarti menolak akan kehidupan yang akan diterima bagi diri pribadi masing-masing pribadi. Karena banyak orang yang di akhir-akhir zaman ini adalah menerima banyak Allah-Allah lain di dalam kehidupan mereka. Allah yang bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang benar, tetapi Allah-Allah di dalam kehidupan mereka memberhalakan banyak hal. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini yang tertulis di Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Sekali lagi saya ulangi, Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Saya membacakan ayatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bisa membacanya di rumah masing-masing dan melihat masing-masing Alkitabnya. Ayat 20, berhimpunlah dan datanglah tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu, tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kitab Nabi Yesaya ini kita tahu bahwasanya teks ini ditulis dalam kepada bangsa Israel yang saat itu di dalam pembuangan di Babel. Yesaya dalam hal ini hidup
lebih awal sebenarnya di masa pembuangan tersebut. Dan ini menubuatkan dan bagaimana Allah akan memakai seorang raja, rajanya siapa? Raja Koresi, untuk membebaskan umat Israel dari pembuangan mereka. Bahwa menunjukkan bahwasanya Allah berdaulat atas mereka dan termasuk bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa selain bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan saya memberi judul semua orang yang menolak Yesus akan mendapat malu. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa di kitab Nabi Yeremia ini kan nubuatan ya, nubuatan di zaman masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman itu kan memang mereka belum mengenal Yesus, tetapi kita tahu sebagai orang Kristen, Yesus itu akan datang sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Nah, jadi nubuatan Yesus itu di kitab para nabi sudah dinubuatkan. Makanya ada kata-kata nanti, ada kata-kata penebus adalah Allah bangsa Israel, juru selamat. Nah, jadi itu adalah clue-clue yang akan dibicarakan sampai kedatangan Kristus nantinya ke dunia di abad Masehi ya, setelah Kristus masuk di abad pertama, itulah bahwasanya nubuatan itu terjadi. Padahal ini di masa sebelum Masehi, sebelum Kristus datang. Tetapi Kristus sudah ada karena dia kita percaya sebagai umat Kristen adalah Yesus itu satu dengan Bapa, dia adalah Allah yang menjadi manusia ke dunia ini. Nah, jadi di masa-masa pembuangan itu tentu kalau kita memang di dalam kehidupan kita di masa pembuangan, di masa kesulitan, di masa penderitaan, bahkan di masa sakit penyakit, itu mengalami satu hal yang tidak baik di hati kita. Hal-hal yang gak enak di hati kita. Di masa-masa pembuangan ini bangsa Israel tentu ada kemarahan, ada kesedihan, ada kehancuran hati di dalam hidup mereka. Nah, ini perlu sekali bahwasanya ketika masa pembuangan itu ada sesuatu yang membuat mereka bangkit kembali. Nah, Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam pembuangan itu terus berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut di dalam mereka menanti-nantikan siapa penebus mereka, siapa penyelamat mereka. Nah, inilah Nabi Yeremia sebagai Nabi Yesaya sebagai nabi yang diutus Tuhan menyampaikan nubuatan-nubuatan yang benar-benar akan terjadi. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menebus umat manusia. Nah, kita lihat di ayat 20, berimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Nah, di sini dikatakan berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Nah, ini juga nubuatan kepada bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi, selain bangsa Israel, bagi banyak bangsa-bangsa. Berhimpunlah, dikatakan datanglah, tampillah bersama-sama, kamu sekalian yang terluput. Nah, jadi banyak orang-orang yang akan terpilih, yang terluput dari semuanya itu. Akan ada nanti suatu masa penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan manusia yang menolak daripada Sang Mesias, Sang Raja di atas segala raja. Mari kita perhatikan di kitab Wahyu 14, sama-sama kita lihat Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu, kita bisa sama-sama baca Wahyu 14. Dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan tanpa dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat, malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Nah, jadi barang siapa yang menolak Yesus, menolak Kristus Sang Mesias, menolak Allah bangsa Israel,
yang saat itu mereka belum mengenal di dalam diri Yesus, tetapi Allah yang benar itu adalah Allah bangsa Israel yang kita sebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Barang siapa yang menolak itu, yang dinyatakan sebagai Yesus, dikatakan di akhir dari kitab suci kita, di akhir dari Alkitab kita, kitab Wahyu, malaikat lain, malaikat ketiga muncul menyusul mereka berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, ada terkaitnya dengan kitab Yesaya ini di ayat 45-20 tadi ya, bahwasanya tadi dikatakan di awal saya bilang bahwasanya Tuhan memakai seorang kalau katakan dia adalah orang yang nggak percaya yang namanya Koresi. Kita lihat di ayat 45 ayat 1, Bapak Ibu kita bisa sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, di sini dikatakan ayat 45 ayat 1, Kores yang memang dia tidak mengenal Allah yang benar, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan tanda kutip dikatakan dia adalah seorang yang kafir, yang tidak mengenal Allah yang benar, tetapi dia diurapi, firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu di depannya, supaya pintu gerbang-gerbang tidak tinggal tertutup. Aku yang berjalan depanmu hendak meratakan gunung, untuk memecahkan pintu-pintu tembaga, matahkan palang besi, memberikan kepadamu. Nah, dikatakan engkau tahu, supaya engkau tahu. Ini intinya adalah supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, jadi ketika orang lain yang tidak mengenal dipakai Allah untuk pembebasan, untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, dikatakan tadi berhimpunlah, datanglah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita lewat hidup kita ini dipakai siapa saja di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kita yang selama ini di dalam pembuangan sama seperti bangsa Israel, dibuang di tengah-tengah bangsa yang mereka tidak sama dengan Allah mereka, Allah bangsa mereka. Nah, ini terjadi kenapa mereka dalam pembuangan? Sudah terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan mereka. Mereka bebal, mereka tidak percaya kepada Allah yang benar. Bahkan mereka mencari Allah-Allah yang lain. Allah-Allah yang lain, Allah yang nggak benar. Padahal mereka udah tahu yang kebenaran. Nah, sama seperti kita, terlahir dari orang-orang yang terlahir sebagai orang Kristen, terlahir sebagai orang yang sudah mengenal Allah yang benar, Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal. Tetapi seringkali di zaman ini pun kita itu mencari Allah-Allah yang nggak benar di dalam hidup kita. Bukan sekedar berhala-berhala sama seperti di kitab-kitab yang sudah disebutkan. Mungkin kita bisa buka ya. Apakah berhala itu seperti apa? Kalau zaman dulu orang pengertiannya berhala mungkin terbuat dari patung, batu, kayu. Nah, seperti apa kita lihat Yeremia 10 ya. Yeremia 10 ayat 5. Yeremia 10 ayat 5. Apa dikatakan? Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Jadi berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun tidak dapat berbicara. Nah, terkadang ya, di zaman waktu itu, di zaman Nabi Yeremia, berhala itu adalah orang-orang mempercaya sesuatu yang nggak bisa berbicara, yang nggak bisa
mendengarkan apa yang kita mau utarakan. Padahal bangsa Israel sendiri sudah mengenal Allah yang berbicara secara langsung kepada nabi-nabi mereka, kepada utusan hamba-hamba Allah, bahkan kepada mereka sendiri. Mereka sudah mengenal mukjizat-mukjizat Tuhan, mukjizat-mukjizat yang mereka dapatkan. Tapi mereka terus membuat berhala. Kita pernah mendengar cerita tentang bagaimana mereka dibawa dari Mesir, keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan mereka, uniknya di dalam perjalanan mereka udah tahu Allah yang benar itu seperti apa. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mereka dibawa dari eh, ketertindasan mereka, dari penderitaan mereka untuk dibawa menuju ke tempat yang banyak susunya, madunya, ke tanah Kanaan. Tetapi mereka di perjalanan hidup mereka, walaupun itu sebenarnya perjalanan mereka singkat, tapi sangat lama jadinya. Karena apa? Mereka muter-muter sendiri, mereka karena kedegilan hati mereka. Sama dalam kehidupan kita. Bahkan mereka mencari berhala-berhala, bahkan tuangan emas mereka lakukan untuk mereka sembah. Nah, itu udah dijelaskan di Yeremia ini, itu berhala nggak bisa bicara, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi masih diyakini. Nah, berhala kita di zaman akhir ini apa? Banyak orang berhala-berhala di dalam kehidupan mereka itu tidak lagi mungkin ditunjukkan dengan menyembah patung, menyembah pohon, menyembah hal-hal yang tidak bisa berbicara itu. Tetapi sekarang ini menyembah berhala itu adalah apa yang menjadi idola kita saat ini. Idol kita sekarang ini apa di dalam kehidupan kita? Sekarang ini banyak orang disesatkan dengan berbagai-bagai hal-hal yang membuat mereka hanyut di dalam berhala-berhala mereka sendiri. Bahkan kadang-kadang ada yang memberhalakan dengan musik mereka, ya. Tidak lagi sempat untuk datang kepada Tuhan yang benar, tetapi mereka berbicara sendiri terus dengan kesenangan-kesenangan mereka secara pribadi. Belum lagi teknologi di zaman canggih ini mungkin sudah banyak yang bahkan menyesatkan manusia. Manusia tidak lagi bertanya kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar, tapi mereka bertanya kepada teknologi-teknologi robot yang sekarang semakin lama semakin canggih. Bertanya apa aja lewat teknologi yang diciptakan oleh manusia yang hanya bisa menginterpretasikan apa yang ditanya itu lewat kumpulan-kumpulan teknologi sehingga mereka lebih mempercayai. Ya mungkin secara nggak sadar saya sebagai hamba Tuhan juga ditegur lewat firman ini adalah ketika kita mungkin bertanya kepada robot itu untuk menerjemahkan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang namanya dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menjawab dengan tulisan teks. Mungkin suatu saat nanti berbicara orang menganggap itulah Tuhan mereka. Bahkan robot sudah mulai berbicara, sudah mulai diciptakan berbicara apa yang kita mau. Nah, ini yang Tuhan sekarang ini iblis mau menggeser kita untuk mempercayai berhala-berhala tersebut sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Nah, sudah diingatkan bahwasanya orang yang mempercayai itu murka Allah akan terjadi karena Allah yang paling tidak suka adalah menyembah selain daripada Dia, Allah yang benar, Allah yang hidup itu. Nah, jadi ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di ayat 20 masih tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Nah, ini saya sebagai hamba Tuhan yang menekankan ini adalah bagaimana orang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Kalau zaman bangsa Israel, zaman dulu mungkin ya, zaman nenek moyang kita yang belum mengenal Allah yang benar, walaupun sudah ada mengenalkan, dari zaman Abraham sudah mengenalkan dia Bapa orang percaya, sampai kepada nabi-nabi sudah menyampaikan, tapi manusia tidak bisa mau mengerti, selalu mencari Allah-Allah yang menurut kesukaan mereka secara pribadi. Mereka diberikan pengetahuan yang benar. Sudah diingatkan lewat kitab para nabi bahwasanya
Allah bisu, Allah yang nggak bisa bergerak, Allah yang nggak bisa berbuat apa-apa, malah itu yang dipercaya. Di zaman modern ini kembali lagi digeser, bahwasanya orang semakin mengasihi, semakin tergantung kepada teknologi yang banyak tanda kutip bisa menguntungkan, bisa membuat orang lebih mudah bekerja, tetapi bergeser orang sudah terlalu bergantung kepada teknologi yang mereka gunakan, sehingga mereka bisa ngobrol dengan teknologi itu, dengan robot yang kita tahu robot itu pun buatan manusia sendiri. Makanya tidak heran bahwasanya ayat firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia di dalam hidupnya. Nah, kita harus sepenuhnya diingatkan kembali bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ini sudah diingatkan bahwasanya kita bergantung kepada Tuhan. Nah, tentang berhala tadi, apa Tuhan ingatkan lagi? Coba kita lihat Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang keempat sampai 8. Mazmur 115, kita diingatkan lagi bahwasanya ada berhala-berhala lagi yang kita harus mengerti. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, inilah mengingatkan. Tuhan mengingatkan kita pada akhir zaman ini. Berhala di zaman-zaman nenek moyang, di zaman sebelum Masehi, di zaman bangsa-bangsa dulu, walaupun memang sudah diingatkan oleh para nabi, oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwasanya berhala itu nggak bisa apa-apa. Berhala itu nggak bisa bicara, tangan nggak bisa bergerak, hanya dia. Nah, orang sekarang, oh iya, saya nggak menyembah berhala kok, saya nggak menyembah yang benda mati kok. Tetapi Allah yang bagaimana yang Anda sembah? Allah yang bagaimana yang sudah Anda sembah hari ini? Karena orang sekarang kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya masih terpaut kepada berhala-berhala di zaman modern ini. Zaman modern ini berhala tadi yang seperti saya katakan, banyak teknologi yang sudah mempengaruhi hati pikiran manusia sehingga manusia sudah berbelok. Sudah belok kepada arah teknologi. Enggak salah teknologinya, tetapi salah di dalam diri kita. Kita mau dihancurkan lewat teknologi yang diciptakan oleh manusia sendiri. Sama seperti berhala patung, sama seperti berhala kayu. Itu kan buatan manusia diukir menurut wajah-wajah, mungkin hewan, mungkin manusia, itu semua berhala. Nah, sekarang buatan manusia berbeda lagi dalam bentuk robot yang menjawab apa keluh kesah kita, pertanyaan kita. Padahal kalau kita punya Allah yang benar, kita berkeluh kesah, kita berdoa, itu berdoa kepada Tuhan Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran, bukan lewat robot, bukan lewat berhala tadi. Karena kalau sudah terpaut, makin lama makin mempercayai dan tidak lagi mempercayai Tuhan di dalam hidup. Ini diingatkan lagi di dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Nah, 21, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Sudah diberitahukan. Ya, beritahukan dan kemukakanlah alasanmu. Ditanya kepada kita, apa alasanmu? Kamu sebaiknya, ya, sudah diberitakan di zaman-zaman purbakala bahwasanya Allah yang hidup itu hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dinyatakan, diwujudkan di dalam sekarang ini. Allah yang benar itu di dalam Kristus Yesus. Dia datang sebagai sosok manusia
ya manusia yang ada keilahiannya. Orang banyak percaya bahwasanya Allah itu nggak kelihatan, iya. Allah itu adalah Allah yang sangat maha kuasa, iya. Tapi mampukah Allah yang sangat maha kuasa itu bisa menyatakan diri menjadi manusia di dalam diri Kristus, supaya dia memperkenalkan dengan wujud yang nyata, inilah aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus sendiri sudah ada sebelum adanya dunia ini. Dia yang menciptakan semesta ini bersama-sama Bapa. Bapa adalah Bapaknya yang mengutus dia menjadi manusia karena supaya kita tahu seperti apa Tuhan dalam yang kita lihat secara kasat mata kita. Seperti apa Tuhan menjadikan teladan bagi hidup kita ini dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus itu datang wujud nyata Allah. Makanya dikatakan di Yesus, aku dan Bapa satu, karena supaya makanya kita sebagai manusia yang ada sekarang ini harus menyatu bersama dengan Yesus supaya kita pun menyatu dengan Bapa. Karena mereka itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kehendak dengan kehendak yang sama menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana caranya Allah menyelamatkan seluruh umat manusia yang sudah berdosa ini? Dengan cara Yesus datang ke dunia. Sudah dinubuatkan, tetapi manusia tetap tidak percaya. Sudah datang, manusia pun belum masih banyak yang belum percaya. Apalagi melakukan, percaya aja sangat sulit di zaman sekarang ini. Banyak orang mencari Allah, tapi mereka tidak merasakan apa-apa di dalam Allah mereka. Mereka mungkin tidak menyembah berhala seperti patung, menyembah seperti kayu, menyembah apapun yang bisu tadi, tetapi mereka pun tidak mengenal Allah mereka. Mereka tidak mengenal Allah mereka, sehingga mereka berbelok menyembah yang bukan Allah. Bahkan mengidolakan hal-hal yang lain. Zaman sekarang ini kekristenan sendiri banyak mengidolakan bukan yang diidolakan Kristus. Bukan yang diidolakan itu Yesus teladannya, tetapi idola mereka adalah gembala, hamba-hamba yang menyenangkan hati mereka. Ini yang harus diluruskan dari kita. Hamba Tuhan itu sebagai penyampai firman kebenaran. Hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran firman yang disampaikan, yang didengar untuk disampaikan kepada jemaat. Tetapi jemaat seringkali salah mengidolakan mereka. Padahal yang harus kita teladani, idolakan adalah Kristus, karena Kristus itu memiliki sifat, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi teladan buat kita di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang harus kita renungkan supaya kita tidak lagi terbuai dengan sekarang ilah-ilah yang sangat banyak ini. Banyak membuat manusia tersesat, banyak manusia terbuang. Sama seperti bangsa Israel. Sudah mengalami penderitaan, akhirnya terbuang. Karena apa? Masih menyembah berhala di dalam kehidupannya. Tetapi Allah datang untuk memulihkan mereka lewat Raja Kores tadi. Nah, apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Dikatakan 21 tadi, saya lanjutkan, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ingat firman ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesaya 45 ini. Bukankah aku Tuhan? Tuhan huruf besarnya itu menyatakan Bapa. Bapa yang kekal. Tuhan Yehova, Yahweh, Elohim. Nah, itu yang menjadi Tuhan Allah Abraham, Israel dan Yakub. Tapi dikatakan Allah yang adil dan juru selamat. Ada cluenya bahwasanya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Kita kalau dalam diri kita tanya, kita bisa nggak selamat dengan diri kita? Kita bisa nggak? Nggak bisa, saudaraku. Kita udah terlalu jauh. Kita sudah berdosa sejak kita, nenek moyang kita, sudah jatuh dalam dosa. Itu terus ada benih-benih natur dosa dalam hidup kita. Sehingga mampukah kita datang kepada Tuhan? Sangat sulit. Kalau nggak Allah sendiri yang datang untuk mengangkat kita, itu sangat sulit. Makanya kita harus menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang bisa menyelamatkan kita. Makanya disebutlah Dia
juru selamat. Mari kita lihat, kenapa dia menjadi juru selamat kepada kita? Karena dia sudah nyatakan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6, mungkin ini sudah hafal kita semua, tapi ada baiknya saya baca kembali. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dikatakan jelas sekali, akulah jalan dan kebenaran. Jalan banyak yang lain. Jalan-jalan banyak yang lain. Contohnya orang bilang, oh banyak kok jalan menuju ke Roma. Bu, ya banyak. Mungkin lewat, kalau kita yang ada di Jakarta, lewat Jakarta langsung kita ke Roma. Ya, ada yang bilang, oh melalui dulu Dubai atau melalui dulu lewat kota mana. Itu banyak. Tetapi hanya satu jalan. Satu jalan yang menuju kepada kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di kitab Yesaya juga sudah dinubuatkan bahwasanya dia adalah Allah yang adil. Siapa Allah yang adil itu? Kristus. Siapa yang menjadi juru selamat itu? Kristus. Walaupun di kitab Yesaya ini tidak dijelaskan bahwasanya itu adalah Kristus, Allah Bapa. Tetapi dia nyatakan dalam Kristus ini yang harus Anda, kita, dan semua pahami. Bahwasanya dia juru selamat. Ya, kita buka kembali Kisah Para Rasul supaya lebih jelas lagi. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Mari kita Bapak Ibu buka sama-sama Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Kisah Para Rasul 4, maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, mari kita garis bawahi bahwasanya keselamatan tidak ada dalam siapapun. Jadi siapa? Mungkin kita mengidolakan. Oh, ini hamba Tuhan, saya cocok dengan ini karena dia banyak mukjizat lewat dia. Banyak yang membuat kita menjadi berkat-berkat lewat doa-doa dia. Itu namanya kita mengidolakan dia. Nah, dia dipakai. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, tapi bukan dia menjadi idola kita. Kadang-kadang sampai mengidolakan lebih dari menduakan Tuhan jadinya. Nah, ini yang berala yang mau saya tekankan, tidak seperti itu di dalam hidup kita bersama Tuhan. Karena dikatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Nggak ada, kamu bisa minta keselamatan dari itu, nggak bisa. Dia hanya sebagai alat. Nah, perhatikan juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan juga menjadikan diri Anda lebih daripada Sang Pencipta itu. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia. Ingat, kita pun manusia. Hamba Tuhan itu manusia, dan jemaat itu semuanya kita manusia buatan Allah. Kita nggak bisa menjadikan diri kita melebihi Allah. Ini adalah suatu hal yang tidak disukai Allah. Bahkan murka Allah bisa akan terjadi kepada manusia yang menganggapnya lebih daripada Allah. Nah, makanya dikatakan, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nggak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dialah juru selamat. Nggak ada yang lain. Ini yang harus kita terus tekankan, nggak ada yang lain selain dalam diri Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang bisa menyelamatkan. Nama siapa? Anda mungkin menyebutkan nama Nabi ini, nggak bisa menyelamatkan. Abraham, Ishak, Yakub itu adalah orang-orang yang dipilih. Nabi Abraham dipilih untuk supaya mengenalkan Allah yang benar itu. Allah yang mereka percayai, Allah yang hidup, yang didengar Abraham dengan telinga dia dinyatakan janjinya kepada Abraham, banyak keturunan yang dari Abraham, keturunan secara jasmani. Tetapi keturunan secara rohani adalah orang yang percaya kepada Allahnya Abraham. Orang-orang Farisi mengatakan, oh Bapa kami Abraham. Padahal mereka tidak mengenal Allah yang sebenarnya Allah yang hidup itu.
Tetapi kalau kita nyatakan kita memiliki Allah yang sama dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berarti kita hanya menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang dinyatakan dia menyelamatkan seperti kitab Nabi Yesaya ini. Dia adalah Allah yang adil dan juru selamat. Siapa yang juru selamat itu? Nah, dinyatakan di kitab, di Injil yang diberitakan oleh murid-murid Kristus, sang juru selamat itu di kitab Yohanes 14 ayat 6 adalah Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Ingat, ini tidak ada nama yang lain. Mungkin orang menyebut ini A, B, C, D nama-namanya. Bahkan ada yang menyebut, oh Nabi ini akan datang, oh Mesias ini datang. Itu semua bohong. Bahwasanya yang benar-benar satu-satunya nama adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah sang juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Itu siapa? Yesus Kristus. Nah, jadi ingat bahwasanya kebenaran. Tuhanlah kebenaran, Kristuslah kebenaran. Berparinglah kepadaku, firman ayat ini, dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Nah, artinya Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Biarkan diri kita diselamatkan. Kita nggak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Kita sudah, kalau ibarat orang tenggelam di dalam dasar laut, apalagi dia nggak bisa berenang, ya mungkin dengan pelampung sekalipun, tapi dia tetap minta pertolongan, nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri pun sulit. Sama seperti itu, pasti minta tolong, karena ombak yang terlalu besar, sehingga dia sangat sulit untuk menyelamatkan diri, terombang-ambing. Nah, itu adalah gambarannya bahwasanya kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Sangat sulit, hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Ada kan cerita orang bahwasanya dia terombang-ambing di laut berapa hari nggak makan. Itu kalau secara dunia akal manusia nggak makan di laut, terombang-ambing walaupun pakai pelampung, tapi nggak bisa makan, itu akan mati. Tetapi karena kuasa Tuhan, dia mampu diselamatkan. Nah, kita mampu untuk selamat hanya di dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak mungkin keselamatan itu di luar daripada Kristus. Karena dia sudah nyatakan di kitab Yesaya ini, siapa sang juru selamat itu? Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang benar, dan lewat Nabi Yesaya ini pun dinyatakan. Berparinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Biarkan diri kita diselamatkan. Caranya kita biarkan diri kita diselamatkan apa? Dengan cara kita tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ikuti dia, tunduk kepada dia. Hai ujung-ujung bumi, katanya, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain di kolong langit ini. Siapapun tidak ada yang lain kecuali dalam diri Kristus Yesus. Dia sudah menyatakan dirinya menjadi Allah yang hidup, Allah yang kelihatan, Allah yang hidup, yang kelihatan, yang kita bisa lihat secara fisik, ada keilahian di dalam dirinya. Dia mau nyatakan itu bahwasanya segambar dan serupa dengan Allah. Di kitab Kejadian 1 ayat 27, bahwasanya serupa dan segambar dengan Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus. Gambar diri kita adalah sama seperti gambar dirinya Kristus. Tidak pernah sekalipun dia membuat kesalahan, tetapi dia dijatuhi hukuman. Kita pengikut Kristus pun demikian. Ketika kita hidup semakin lama semakin benar, semakin hidup kita segambar seturut dengan Allah, banyak yang tidak suka, bahkan mengolok-olok hidup kita. Karena apa? Iblis tidak suka kita hidup dalam kebenaran. Karena kita sudah memilih jalan kebenaran, iblis tidak suka. Jalan kebenaran ada kehidupan, di jalan maut ada kematian kekal. Nah, jadi dikatakan di sini, demi aku sendiri telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan keluar kebenaran. Dari siapa keluar kebenaran itu? Dari Kristus. Ini kitab Yesaya, nubuat sebelum Masehi, masa pembuangan bangsa Israel. Mereka sedih, mereka mengalami masa-masa sulit mereka di pembuangan. Bayangkan di pembuangan tidak dapat apa-apa, tidak ada kesejahteraan, penderitaan. Mungkin mereka makan pun sangat sulit, sebagai di penjara, namanya dibuang. Tapi Tuhan tetap menyatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Terkadang kita harus dibuang dulu kah baru kita menyembah Allah yang benar. Terkadang kita harus mengalami penderitaan Allah dulu kah baru kita menyembah Allah yang benar. Tentu Allah menegur kita lewat firman ini supaya kita menyembah Allah yang benar.
Jangan biarkan kita menyembah Allah yang gak benar dengan berhala-berhala yang saya sebutkan di awal tadi. Dan semua orang bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, di sini katakan bertekuk lutut. Coba kita lihat kalau namanya orang bertekuk, lututnya udah ditekuk, artinya dia menyerahkan, udah tunduk kepada otoritas. Namanya bertekuk lutut, seperti orang benar-benar menyerahkan diri, menyerahkan kepada yang sang otoritas itu. Makanya di saat akhir, orang yang tidak mempercayai Yesus, orang yang menolak Yesus, yang sudah sekarang ini banyak pemberitaannya lewat teknologi yang ada sekarang ini, tapi banyak yang menolak Yesus nanti akan dipermalukan. Makanya judulnya tadi, semua orang yang menolak Yesus akan mendapat malu. Karena nanti di saat akhir pun, ketika ada pengadilan terakhir, ketika ada hakim adil itu adalah Kristus Sang Mesias, Yeshua HaMashiach tadi, bahwasanya akan mendapat malu. Orang harus bertekuk lutut, nggak bisa menyatakan, mau bilang O, mau menyatakan A, mau menyatakan waduh, nggak bisa lagi. Semuanya harus sudah bertekuk lutut karena di dalam Dia ada otoritas itu. Kuncinya di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, mari kita nyatakan bahwasanya kita terus mempercayai, jangan kita lagi diperhamba berhala-berhala dunia ini. Banyak sekali berhala dunia ini. Di zaman modern ini berhalanya berbeda, seperti saya sebutkan tadi. Tetapi bagaimana kita membuang semuanya itu, menyerahkan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya pun menyadari dengan hal ini. Lewat pemberitaan ini saya pun ditegur, saya pun dinasihati supaya saya hanya terus berserah hanya kepada Tuhan. Karena tanpa berserah dan bertekuk lutut kepada Tuhan, kita nanti akan dipermalukan. Di saat terakhirnya kita nanti, semua orang harus bertekuk lutut. Namun yang bisa diselamatkan, yang percaya dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena dikatakan bertekuk lutut itu adalah tundukan kita kepada otoritas. Kalau misalnya seorang rakyat datang kepada raja, dia bertekuk lutut. Zaman dahulu juga, zaman nenek moyang kita, zaman kerajaan-kerajaan sampai sekarang pun ada negara-negara yang menganut sistem kerajaan, dia harus bertekuk lutut. Nah, menyembah seperti raja, menyembah seperti raja. Tapi tunduknya kita melebihi itu semua. Karena dikatakan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Raja dunia ini bisa disebut raja. Kita taat kepada mereka. Tetapi sang raja itu siapa? Raja di atas segala raja. Hanya di dalam Yesus Kristus. Sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang dalam kelemahan, dalam kesakitan. Dunia ini sedang tergoncang dengan keadaan perang di mana-mana, ya, perang antar negara, negara yang satu dengan negara satu saling tidak bisa menahan diri lagi. Mereka mau saling terus memposisikan bahwasanya dia yang lebih baik di dalam hidup. Negaranya lebih baik sehingga mereka perang. Nah, ini sudah dinubuatkan di dalam ayat Alkitab bahwasanya bangsa akan melawan bangsa dan tidak ada lagi kedamaian. Padahal ketika orang menerima Kristus dalam hidupnya, harusnya kedamaian itu dimiliki oleh semua bangsa. Harus saling memahami, harus saling menghargai karena kita adalah ciptaan Allah, segambar dan serupa dengan Allah adalah Allah yang mengasihi. Manusia yang mengasihi itu baru serupa dan segambar. Kalau manusia yang masih mau perang, masih manusia yang saling membunuh satu sama lain, itu manusia yang belum serupa dan segambar dengan Allah. Tapi itu memang harus terjadi karena manusia yang berdosa selalu ingin melampiaskan apa yang menjadi keinginan hatinya. Tetapi ketika manusia yang baru adalah manusia yang selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kata hatinya, menjadi nafsunya.
yang sampai tidak bisa mengendalikan diri, tetapi manusia yang mau mengikuti kehendak Allah. Makanya orang yang hidup di dalam Allah, buah-buah roh tercermin di dalam hidupnya, seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu adalah ada damai sejahtera, sukacita, kasih. Ada kasih di dalam kehidupan manusia ketika manusia itu mengalami pembaruan roh di dalam hidupnya. Rohnya mengalami pembaruan, dia tidak lagi mau dengan kehidupan. Ada pengendalian diri seperti buah roh tadi. Ada pengendalian diri, tidak saling membunuh, tidak saling membinasakan. Manusia sekarang sudah saling membinasakan satu sama lain, saling mencela satu sama lain. Bahkan tidak segan-segan saling mencela di media sosial masing-masing. Inilah menunjukkan bahwasannya kita harus kembali kepada Allah yang benar. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya di ayat 24 dikatakan semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Ya, makanya orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia, banyak orang marah terhadap Tuhan. Marah dan mereka menyembah Allah yang lain. Nggak peduli lagi dengan Allah yang sebenarnya. Sehingga mereka marah-marah dan marah. Nah makanya nanti dikatakan orang yang marah, yang nggak percaya kepada Tuhan akan mendapat malu. Nggak datang kepadanya akan mendapat malu. Ayat terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Keturunan Israel, Israel ini adalah di awal dikatakan penyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia yang akan menyatakan kebenaran itu, yang akan bermegah. Kita, Israel rohani. Orang-orang yang percaya dan menyatakan Yesus Tuhan adalah Israel rohani. Dia yang akan benar di mata Tuhan dan bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita tidak dipermalukan di hadapannya. Ketika saatnya tiba, dia datang yang kedua kali. Tinggalkan berhala kita, hiduplah bersama Tuhan, dan hidup dengan sepenuhnya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini saja yang firman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nyatakan firman Tuhan ini di dalam hidup kita, dan hidupi di dalam kehidupan kita, dan kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Saja firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, masuk di dalam loh hati kami. Sehingga firman-Mu ini terus bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan. Lewat firman ini kami sudah diingatkan. Tidak lagi memberhalakan berhala-berhala. Dengan teknologi yang sekarang ini yang membergeser manusia dengan teknologi-teknologi robot yang membawa mereka terhanyut dengan keadaan-keadaan dunia ini. Teknologi diciptakan Engkau Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Tapi seringkali digunakan iblis untuk membelok, untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa, membawa mereka ke dalam maut. Tapi terang-Mu terus ada Tuhan. Lewat kebenaran firman pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Tuhan Engkau nyatakan itu supaya kami terus ditegur dan dinasihatkan dan berubah lebih lagi. Dan kami sadar bahwasanya kami punya Allah yang benar, Allah yang hidup, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Firman ini selesai diberitakan, namun saya percaya Engkau yang melawat jemaat-Mu pada siang hari ini, pribadi lepas pribadi, dan Engkau yang melawat mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bila doa-doa kami Tuhan, kalau juga jemaat-Mu akan memberikan persembahan mereka, biarlah Engkau yang berkati setiap persembahan mereka, baik yang ditransfer ataupun Tuhan yang diberikan tunai. Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya turun atas kita, menguasai hati pikiran kita, melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan damai sejahtera di hati kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini. Sampai bertemu kembali di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam.